kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, saat ini kebakaran hutan kerap terjadi setiap tahunnya akibat berbagai faktor. Dan ekosistem gambut di sini memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dari kebakaran hutan besar tersebut. Namun sejatinya pemirsa, praktiknya dari ekosistem gambut tersebut mengalami kekeringan hingga mudah terbakar. Dan di sini kita mengetahui bersama-sama bahwa ekosistem gambut ini sudah selayaknya dilindungi dan dipertahankan khususnya dalam menghadapi musim kemarau dan juga cuaca ekstrim seperti El Nino tersebut. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana peran penting dari ekosistem gambut dan bagaimana pemerintah dalam hal ini melakukan pelestarian dan juga menjaga dari ekosistem gambut tersebut, kita akan bahas dalam dialog Kominfo Newsroom. Sudah bergabung melalui via Zoom Bapak Muhammad Askari selaku Kepala Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut KLHK. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak. Terima kasih kami diundang di acara ini. Baik, terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama terkait dengan ekosistem gambut yang ada di Indonesia saat ini. Pak Askari, tadi saya sudah sedikit menyampaikan di awal bahwa beberapa faktor banyak faktor yang menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia. Nah, salah satunya kita melihat saat ini penyelamatnya adalah ekosistem gambut. Namun Pak Askari, kalau dilihat ekosistem gambut saat ini juga sering mengalami yang dinamakan dengan kebakaran. Nah, sejauh ini kita ingin tahu dulu Pak, bagaimana keberadaan dari ekosistem gambut yang ada di Indonesia saat ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi ekosistem gambut ini memang kalau melihat secara global, kita ini adalah memiliki ekosistem gambut tropis khususnya adalah terbesar di dunia. Adapun secara global kita adalah nomor 4 di dunia. Setelah adalah Kanada, kemudian Rusia, kemudian Amerika Serikat gitu. Kalau berbicara ekosistem gambut sebenarnya hanyalah cuma 3% saja dari total luas daratan di dunia ini. Tetapi dia mampu menyimpan karbon itu adalah 30 sampai dengan 50% dari total karbon global seperti itu. Jadi ekosistem adalah ekosistem yang kemudian kita kenal sebagai ekosistem yang unik, kemudian juga rentan dan kompleks. Disebut unik kenapa? Karena ekosistem ini adalah 90% itu isinya adalah air. Seperti itu. Jadi hanya 10% saja bahan organiknya. Yang secara teknis kita tahu setiap 1 gram ekosistem gambut itu adalah bisa menyerap 13 gram air. Nah, kemudian juga adalah ekosistemnya adalah rentan, di mana apa kalau kita ganggu, yaitu berupa membangun kanal dan seterusnya, kita keringkan airnya, maka dia kemudian apa? Rentan mengalami kebakaran. Karena apa? Kandungan karbonnya. Juga disebut adalah ekosistem yang kompleks. Dalam hal ini kenapa? Karena di sanalah kemudian tata air itu dilakukan pengelolaan, kemudian adalah bagaimana di sana adalah menjadi rumah bagi biodiversity, yaitu flora, fauna, endemik, dan seterusnya. Kemudian dari sisi sosial ekonomi masyarakat, ini areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita gitu. Baik untuk kegiatan-kegiatan sifatnya adalah produktif, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah ekosistem yang kemudian dapat kita manfaatkan. Dan yang saat ini menjadi isu global adalah ini menjadi tempat penyimpanan karbon dioksida terbesar, kemudian juga penyimpan metan, kemudian penyimpan adalah nitrogen dioksida gitu, dan beberapa gas rumah kaca lainnya gitu. Nah, itu adalah fungsi ekosistem gambut yang kita kenal secara global saat ini. Baik Pak Askari, lalu tadi Bapak sudah menyampaikan dari segi ekonomi gambut ini juga memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun terkait dengan kebakaran begitu Pak, kebakaran dari gambut ini apakah sangat besar dampaknya daripada kebakaran jenis lainnya? Kalau kita lihat di sini tentu gambut memiliki peran yang sangat penting sekali untuk mencegah berbagai hal yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, bagaimana dengan kebakaran gambut ini dibandingkan dengan kebakaran yang lain begitu Pak? Bagaimana dampaknya ini Pak? Baik, dalam hal ini jika melihat kepada kebakaran hutan dan lahan, memang gambut ini adalah kalau terjadi kebakaran akan luar biasa. Hanya saja memang kita harus lihat kembali dari sisi dari mana sumbernya. Utama yang menjadi kontributor di dalam adalah karena faktor cuaca atau iklim. Iklim ada El Nino dan seterusnya, ini adalah kebetulan tidak bisa diatur oleh manusia, melainkan Allah yang di langit. Kemudian curah hujan juga itu tidak bisa kita kendalikan, disebut sebagai weather factors. Kemudian yang kedua adalah faktor lahannya sendiri. Dalam hal ini adalah lahan gambut, lahan yang kemudian memang agak unik. Tadi adalah 90% airnya, dan kebetulan sebagian besar sudah kita keringkan sehingga menjadi tinggal karbonnya saja yang kemudian mudah dibakar. Faktor ketiga adalah manusia yang membakar.
Nah, dalam kondisi seperti ini maka apa? Tidak ada jalan lain melainkan kita melakukan intervensi kepada apa? Yang bisa kita kendalikan yaitu manusia. Maka pendekatannya yang kami lakukan untuk memulihkan, mengembalikan itu adalah kami menyebutnya ada 4 pendekatan. Yang pertama bagaimana kita kembalikan airnya, karena lawannya api adalah air tentunya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita kembalikan vegetasinya, yaitu adalah tutupan lahannya di lahan gambut. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan perbaikan livelihood masyarakatnya. Karena dalam hal ini masyarakat memanfaatkan lahan yang terkadang mereka menggunakan dengan cara membakar. Nah, kalau ini tidak bisa kita lakukan 3 langkah ini, baru kemudian langkah terakhir adalah penegakan hukum. Karena saat ini gitu. Demikian mungkin. Baik, ada 4 langkah yang dilakukan oleh KLHK terkait dengan pemulihan dari ekosistem gambut seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tadi ada poin ketiga mengenai perbaikan dan tingkat mata pencarian masyarakat begitu Pak ya. Di sejauh ini seperti apa Pak hal yang kita lakukan terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat? Mungkin ada program-program juga yang kita lakukan atau kerjasama dengan beberapa pihak, bagaimana ini Pak? Baik, jadi dalam hal ini dengan pengalaman bertahun-tahun yang telah kita lakukan, karena yang membakar itu adalah manusia, maka memang intervensi itu harus dilakukan kepada manusia. Selain aspek tadi adalah bagaimana kita kembalikan airnya, kita perbaiki vegetasinya. Secara nasional kita punya program namanya adalah Program Desa Mandiri Peduli Gambut, di mana dalam hal ini adalah pemerintah maupun pemerintah daerah melakukan intervensi langsung kepada masyarakat melalui apa kegiatan kemandirian. Jadi ada aspek revitalisasi ekonomi yang harus kita lakukan, yaitu adalah memberikan dalam hal ini adalah di desa kita bentuk ada kelompok yang namanya TKPPG, Tim Kerja Perlindungan dan Pengolahan Ekosistem Gambut. Kemudian juga nanti adalah didampingi oleh fasilitator dalam hal ini TKPPG adalah masyarakat, SK-nya kepala desa. Kemudian mereka nanti akan menyusun dokumen namanya IMAS, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi. Kemudian mereka menyusun RKM, Rencana Kerja Masyarakat. Jadi solusinya bukan dari Jakarta, bukan dari daerah, tapi dari masyarakat sendiri. Apa usulan-usulan kegiatan untuk kemudian penanganan karhutla ini tidak terjadi lagi. Nah, mereka menyusun program-program tersendiri, termasuk adalah membangun sekat kanal, kemudian ada aspek-aspek ekonomi, menanam tanaman-tanaman tertentu yang sesuai dengan lahan gambut dan untuk kebutuhan mereka. Dan untuk tanaman ini biasanya adalah kami menggunakan pendekatan tanaman 3 generasi istilah kami. Artinya adalah ada yang dipanen kurang dari 8 bulan, itu adalah untuk pendapatan jangka pendek seperti itu. Kemudian juga adalah untuk jangka menengah yang dipanen antara 8 bulan sampai dengan 24 bulan, seperti itu. Kemudian ada juga yang kemudian tanaman-tanaman kayu untuk pendapatan mereka jangka panjang gitu. Jadi kalau jangka pendek tadi seperti sayur-sayuran, cabai, segala macam kayak begitu. Kemudian yang menengah itu mereka menanam, ada yang menanam contohnya adalah nanas seperti itu, kemudian juga adalah jagung dan seterusnya. Ada juga jangka panjang tadi adalah menanam apa? Ada jelutung, ada durian, ada rambutan, ada nangka, bergantung pada lokasi yang cocok untuk kemudian kita tanaman. Yang lebih kita kenal sebagai pendekatan agroforestry itu. Jadi terintegrasi semuanya sehingga betul-betul masyarakat akan menjaga ekosistem gambutnya tidak merusak apalagi membakarnya. Kira-kira seperti itu pendekatan kita lakukan. Baik Pak, sekali tadi sosialisasi sudah kita lakukan kepada masyarakat, lalu pembentukan tim kerja tadi juga sudah Bapak sampaikan untuk bisa melakukan pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat. Namun Pak, apabila ini sudah kita lakukan sosialisasi dan pembentukan lainnya, masih ada dari masyarakat ini yang bisa dikatakan nakal gitu Pak, merusak ekosistem gambut dan juga kebakaran hutan. Ini sanksi hukumnya seperti apa yang sudah ada nih Pak Askari? Baik, alhamdulillah kami katakan pengalaman kami selama ini adalah bahwa dengan kita intervensi melalui program BMPG, desa-desa setelah kita intervensi itu tidak terjadi lagi karhutla seperti itu. Ini pengalaman kami gitu. Jadi kita udah temukan solusinya, hanya saja memang skala masifnya yang harus kita lakukan gitu. Dan pemulihan ekosistem gambut ini tidak hanya kita lakukan di lahan masyarakat, tapi juga di lahan konsesi, di areal-areal perusahaan yang berada di puncak-puncak kubah gambut. Nah, dalam hal ini adalah dapat kami sampaikan saat ini pemerintah telah melakukan pemulihan 3,77 juta hektar lahan gambut yang berada di sekat kanal. Kita juga sudah memasang titik pemantauan tinggi air tanah di area-area konservasi lebih dari 10.000 yang kemudian saat ini kita bisa pantau secara real time via handphone. Jadi ini adalah bagian sistem yang sudah kita develop untuk kemudian kita bisa memantau. Termasuk melakukan pemantauan tinggi air tanah di lahan-lahan masyarakat dengan cara memasang alat-alat pemantau tinggi air tanah yang real time monitoring.
Ini bagian dari upaya kita bagaimana memantau hotspot, memantau tingkat air tanah, sehingga semua pihak bisa menjaga agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan ini. Seperti itu. Baik, namun kalau dilihat saat ini tadi sudah Bapak sampaikan mitigasi yang dilakukan oleh KLHK untuk bisa mencegah terjadinya karhutla di Indonesia begitu Pak. Namun sejauh ini tentu kita sudah melihat adanya fenomena El Nino dan juga ada beberapa hal lainnya yang bisa mengakibatkan mudahnya terjadi karhutla di Indonesia. Dari KLHK sendiri, apakah kita sudah menyusun satu program gitu Pak yang melihat kondisi di Indonesia saat ini? Sepertinya ini bisa dilakukan untuk bisa menekan angka karhutla di Indonesia. Apakah sudah ada hal seperti itu Pak? Benar sekali. Jadi secara nasional kita melakukan program yaitu adalah yang lebih dikenal bahasa yang mungkin sering kita dengar ada R1 sebagai rewetting yaitu membasahkan kembali baik di area konsesi maupun di lahan masyarakat. Kemudian R2 adalah revegetasi atau revegetation, mengembalikan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian R3 adalah revitalisasi livelihood. Kemudian yang terakhir tadi adalah jika memang masih terjadi karhutla, dalam hal ini adalah jika yang melakukan adalah pemilik konsesi, tentu kita akan lakukan penegakan hukum pada pemilik konsesi. Jika juga masyarakat yang melakukan, juga kita lakukan penegakan hukum tentunya. Hanya saja tentu adalah ini pilihan bahwa jika dibandingkan tahun 2015 dan 2019 yang lalu, maka tahun 2023 dengan El Nino yang lebih panjang dari 2019 kita hanya terbakar itu hanya sekitar 30% saja. Dan itu karena kita telah mengintervensi. Hanya saja tadi upaya-upaya ini tentu harus dijaga kontinuitasnya. Kemudian juga adalah skala masifnya yang harus kita lakukan ekspor asap kepada negara-negara tetangga kita. Demikian. Baik, Bapak untuk informasi terbaru nih Pak terkait dengan kebakaran hutan yang ada di Indonesia saat ini bagaimana daerah mana ini yang menjadi prioritas kita untuk bisa melakukan mungkin tadi adalah mitigasinya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi apa saja mitigasi yang bisa dilakukan oleh KLHK mungkin sudah ada pengelompokan yang terbaru gitu Pak daerah yang sangat banyak sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan bagaimana daerah mana yang memiliki ekosistem gambut ini terbanyak di Indonesia saat ini Pak dan bagaimana kondisinya di masing-masing daerah? Dalam hal ini adalah kita memiliki 3 pulau besar yang memiliki ekosistem gambut di Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian di Papua. Hanya saja yang lebih sering rentan kebakar itu adalah berada di 7 provinsi. Yang pertama adalah di Riau, kemudian di Jambi, kemudian di Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian juga terakhir adalah di Papua gitu. Secara umum kebakaran kita tahun ini adalah sudah jauh lebih berkurang. Masih ada beberapa spot yang terjadi kebakaran adalah khususnya untuk tahun 2023 ini di Sumatera Selatan, kemudian juga di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Tetapi saat ini kami sampaikan bahwa ini sebagian besar sudah tidak terbakar lagi pada saat ini. Dan memang berbagai upaya integratif yang kita lakukan ternyata memberikan hasil yang nyata seperti itu. Hanya saja tadi kami sampaikan ini memerlukan adalah usaha yang terus-menerus baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah selain melalui sosialisasi dan seterusnya. Tapi aksi real di lapangan ini yang kemudian menjawab semua persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Baik, aksi real yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sosialisasi ini sudah memperlihatkan hasil bahwa saat ini tingkat dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia ini sudah mulai menurun seperti yang Pak Askari sampaikan tadi. Bapak terakhir ini mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa yang menonton dan juga pihak-pihak lainnya untuk bisa tetap menjaga hutan dan lahan di Indonesia dan mengurangi kerusakan dari ekosistem gambut. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ekosistem gambut ekosistem yang unik yang wajib kita jaga keunikannya. Sehingga ini akan menjadi tinggalan bagi anak cucu kita. Dalam hal ini adalah jika kita mengelola gambut, maka insya Allah kita akan mendapatkan senyuman. Senyum akan disambut tentunya. Mungkin itu pesan kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak sudah memberikan informasi kepada pemirsa GPR TV bagaimana perkembangan dari ekosistem gambut yang ada di Indonesia saat ini juga bisa menyelamatkan keberadaan hutan dan lahan dari kebakaran. Pak Askari, terima kasih banyak Bapak untuk diskusinya pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam.
Selamat malam dan terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Muhammad Askari selaku Kepala Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut KLHK. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.